Oliver Giroud sepakati kontrak 2 tahun di AC Milan. Oliver Giroud hampir pasti akan meninggalkan Chelsea usai juara Liga Champions musim 2020-2021. Saat ini Giroud disebut punya kesepakatan secara verbal dengan AC Milan. Oliver Giroud dan AC Milan ibarat gayung yang bersambut. Giroud sedang mencari klub baru untuk musim depan dan AC Milan sedang mencari satu tambahan amunisi di lini depan. Milan butuh pemain yang bisa diandalkan untuk melapisi Zlatan Ibrahimovic yang sering cedera. Milan awalnya punya Mario Mandzukic untuk peran itu, namun kontraknya habis dan memilih pindah. Dikutip dari Calcio Mercato, antara Milan dan Giroud sudah ada komunikasi, bahkan mereka sudah diklaim sudah punya kesepakatan secara verbal. Giroud akan bergabung dengan Milan pada musim depan. Penyerang 34 tahun itu diklaim menerima tawaran kontrak dengan durasi 2 musim dari pihak Milan. Jika bergabung, Giroud akan mendapatkan gaji 4 juta euro per musim saat ini. Dan juga hanya detail akhir pada tes medis yang membuat transfer ini belum diumumkan. AC Milan terbukti kelimpungan ketika Ibrahimovic cedera pada musim 2020-2021 lalu. Milan tidak punya penyerang tengah yang cukup konsisten, apalagi Ibrahimovic juga sudah tidak lagi muda. Giroud sejatinya jauh dari kata muda. Namun jika melihat apa yang ditujukan ketika di Chelsea, Giroud masih cukup kompetitif untuk menjadi opsi lini depan Milan. Giroud mencetak 4 gol di Premier League musim 2020-2021. Dari 17 laga hanya 2 kali tampil penuh. Sedangkan di Liga Champions Giroud menjadi top skor Chelsea dengan catatan 6 gol. Chelsea berburu bek tengah baru, Rafael Varane jadi target. Klub Premier League Chelsea dilaporkan akan berburu bek tengah baru di musim panas nanti. The Blues dirumorkan akan mencoba mendatangkan bek tengah baru ke Stamford Bridge, di mana Rafael Varane masuk dalam radar. Thomas Tuchel dilaporkan ingin memperkuat tim asuhannya di musim depan. Sang manajer ingin timnya menjadi tim yang lebih dominan di musim depan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim pada beberapa opsi yang ingin diperkuat oleh Tuchel. Salah satunya adalah posisi bek tengah. Menurut laporan Romano, Tuchel menilai lini pertahanannya butuh tambahan amunisi. Ini dikarenakan beberapa bek Chelsea seperti Thiago Silva sudah semakin menua. Sementara ada pemain seperti Fikayo Tomori yang akan hengkang di musim panas nanti. Dilansir dari Spotmall, salah satu bek tengah yang diincar oleh Chelsea adalah Rafael Varane. Yang juga dikarenakan Varane merupakan salah satu bek tengah terbaik dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ia memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga cocok untuk Chelsea. Selain itu, Varane juga dilaporkan ingin hengkang dari Real Madrid, sehingga Chelsea menilai ini saatnya yang tepat untuk merekrut sang bek. Chelsea harus siap merogoh kocek agak dalam untuk mendapatkan Varane. Sang bek dilaporkan dibanderol di angka 60 juta euro di musim panas nanti. Cuma main 17 menit, Mateo Kovacic koleksi 4 medali kemenangan Liga Champions. Gelandang Chelsea Mateo Kovacic tercatat telah memenangkan 4 trofi Liga Champions di 2 klub yang berbeda meskipun terbilang minim kontribusi. Terbaru, Kovacic telah bergabung dalam skuad juara Chelsea saat mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 pada final Liga Champions di Stadion Dragao. Kovacic akhirnya tampil pada laga final UCL. Ia menggantikan Mason Mount pada menit ke-80 guna menunjukkan taktik bertahan Thomas Tuchel. Dalam 10 menit waktu normal dan 7 menit tambahan, Kovacic melancarkan 2 tackle sukses, sekali memenangkan duel dan melepaskan 5 operan akurat, begitu menilik statistik yang dirilis dari WhoScored. Sebelumnya, nama Kovacic tercatat dalam skuad Madrid yang meraih 3 gelar juara UCL beruntun pada rentang 2016 sampai 2018. Namun ia tidak sekalipun dapat kesempatan main pada ketiga partai puncak tersebut. Pada final pertama kontra Atletico Madrid, Kovacic tidak masuk dalam skuad utama pun atau juga cadangan. Sedangkan pada 2 duel pamungkas berikutnya masing-masing melawan Juventus dan Liverpool, ia hanya menjadi pemain cadangan tidak dipakai. Tercatat jumlah medali juara Kovacic ini setara mega bintang Barcelona, Lionel Messi. Keduanya cuma kalah dari Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini atau Alfredo Di Stefano. Dan 2 dari pengoleksi terbanyak yang merupakan legenda Madrid lainnya adalah Francisco Gento. Adapun Kovacic didatangkan Chelsea dari Madrid pada musim 2018-2019 sebagai pemain pinjaman sebelum dipermanenkan senilai 40,5 juta euro. Semusim berselang, bukan pilihan utama di setiap klub yang dibela, tapi Kovacic terhitung konsisten tampil oke setiap diturunkan. Terlepas dari itu, ia sempat jadi pilihan reguler dari Chelsea era Frank Lampard.
Aroma Bundesliga di balik sukses Chelsea juara Liga Champions 2020-2021. Sukses Chelsea menjadi juara Liga Champions 2020-2021 harusnya turut melambungkan nama Bundesliga. Sebab ada banyak produk Bundesliga yang punya andil pada sukses The Blues. Ada 6 sosok yang besar di Bundesliga dalam kesuksesan The Blues. Siapakah saja? Timo Werner. Jika ada pemain Chelsea yang paling banyak mendapatkan kritik pada musim ini, Timo Werner lah orangnya. Datang dengan ekspektasi yang tinggi, Werner justru kesulitan untuk segera menjadi mason goal Chelsea. Namun agaknya gelar juara Liga Champions bisa menyulap musim pertama Werner menjadi indah. Timo Werner adalah produk dari Bundesliga. Dia hasil didikan Akademi Stuttgart. Namanya melesat ketika tampil konsisten bersama RB Leipzig sejak 2016 hingga 2020 lalu. Chelsea membelinya dengan harga 53 juta euro. Christian Pulisic. Pulisic didatangkan Chelsea setelah melepas Eden Hazard ke Real Madrid. Performa Pulisic memang belum seikonik Hazard, tetapi dia memberikan gelar yang tidak diraih era Hazard, yakni Liga Champions. Pulisic baru berusia 17 tahun saat menjalani debut profesional di Dortmund. Kala itu Dortmund dilatih oleh Tuchel yang kini menjadi manajer Chelsea. Yap, Pulisic adalah produk dari Bundesliga. Antonio Rudiger. Seperti Werner, Rudiger juga produk dari Akademi Stuttgart. Rudiger hampir terbuang dari Chelsea pada tahun 2021, tepatnya di bulan Januari lalu. Namun Tuchel datang dengan merubah nasibnya. Rudiger jadi pemain penting di Chelsea dan berjasa besar membawa klub juara Liga Champions. Andreas Christensen. Thiago Silva cedera pada menit ke-40 dan segalanya tampak akan rumit setelahnya. Namun ada Christensen dengan tenang menggantikan perannya. Bek 25 tahun itu tampil sangat solid pada sisa laga. Bagaimanapun Christensen adalah pemain yang besar di Bundesliga. Statusnya ketika membela Gladbach selama 2 musim memang hanya pinjaman. Tetapi dari situlah dia tumbuh menjadi salah satu bek tangguh Bundesliga dan kini jadi pilar Chelsea. Kai Havertz. Havertz adalah pemegang rekor transfer paling mahal di Chelsea, akan tetapi adaptasinya berjalan lambat. Havertz butuh bantuan Thomas Tuchel untuk bisa menemukan ritme permainan terbaiknya. Pada akhirnya semua fans The Blues harus mengucapkan produk Akademi Bayer Leverkusen itu atas gelar Liga Champions yang diraih. Thomas Tuchel adalah produk Bundesliga. Dia memulai karir sebagai pelatih dari level bawah. Namanya mulai mencuat bersama Mainz, lalu dia pindah ke Dortmund. Dan diakui sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa. Tuchel membuat pelatih asal Jerman hat-trick juara Liga Champions setelah Jurgen Klopp dan Hansi Flick.